Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhaturkan selalu pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ikhwani fiddin, a'azzallahu wa iyyakum. Pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan dari Kitab Tauhid allati huwa haqqullahi 'alal 'abid, buah karya Syekhul Islam Al-Mujaddidul Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Kitab yang membahas tentang tauhidullah, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam semua perkara yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita telah membahas beberapa pendahuluan terkait dengan masalah tauhid, dan telah kita sebutkan pula apa yang Syekh memulai dengannya kitab ini, yaitu beliau memulai dengan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Lalu setelahnya beliau menyebutkan kitab tauhid. Nah, setelahnya baru ada penyebutan ayat-ayat dan hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Kalau kita melihat dari buku ini, pada kebanyakan dari cetakannya itu tidak disebutkan khutbatul hajah atau pendahuluan berupa puji-pujian kepada Allah, salawat kepada Rasulullah, atau mengucapkan at-tasyahhud, syahadatain, sebagaimana kebiasaan yang dilakukan oleh para penulis kitab-kitab. Beliau hanya mengucapkan basmalah, kemudian langsung masuk pada kitab. Jadi tidak ada ucapan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, amma ba'd. Itu tidak ada. Jadi langsung. Kenapa seperti itu? Disebutkan oleh sebagian ulama karena apa yang beliau akan paparkan setelah ini adalah tentang ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi, ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya, sehingga kata mereka kurang pantas manakala disebutkan sebelum ayat-ayat Quran atau hadis-hadis Nabi sesuatu yang lain. Kurang pantas. Yang lebih pantas adalah mengedepankan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah. Nah, sehingga beliau tidak menyebutkan pendahuluan berupa khutbah atau apa. Ya, dan ini juga di antara apa yang kita bisa dapatkan
dari amalan sebagian para ulama yang menulis kitab-kitab semacam kitab hadis. Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam kitab sahihnya beliau pun sama, tidak menyebutkan muqaddimah atau pendahuluan puji-pujian atau salawat kepada Nabi, tapi langsung Bismillahirrahmanirrahim, kemudian langsung menyebutkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian halnya Syekh di sini, beliau tidak menyebutkan hal tersebut. Ini ta'adduban bi ayatillahi wa sunnati nabiyyi, sebagai bentuk adab terhadap ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun tauhid itu sendiri kalau kita jelaskan maknanya secara bahasa, artinya masdar dari wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya ja'lu syai' wahidan, menjadikan sesuatu itu menjadi satu. Itu yang namanya tauhid, menjadikan sesuatu itu menjadi satu. Dan lafaz tauhid ini itu ada dari Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sebutkan beberapa di antaranya, juga kalau kita bisa melihat di dalam hadis dari Tariq Ibnu Asyam radhiyallahu taala anhu, riwayat Imam Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan lafaz tauhid. Kata Rasulullah, "Man wahhadallaha", barang siapa yang mentauhidkan Allah. Menunjukkan ada lafaz tauhid ini. Barang siapa yang mentauhidkan Allah, wa kafara bima yu'badu min duni, dan mengkufuri semua yang diibadahi selain Allah, maka disebutkan keutamaannya, haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu Allahi azza wa jalla, maka menjadi haram darahnya, hartanya, dan hisab perhitungan amalannya diserahkan kepada Allah azza wa jalla. Nah, kemudian juga kita bisa baca keterangan dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, di mana di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, tatkala Nabi menyebutkan rukun Islam yang 5, bunyal Islamu ala khamsin, Islam itu dibangun di atas 5 rukun. Yang pertama yang beliau sebut, ala ayyuwahidallah, yaitu mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini lagi-lagi penyebutan lafaz tauhid itu ada, dan tidak ada pengingkaran akan hal tersebut, ditetapkan oleh para ulama rahimahumullahu rahmatan wasi'ah. Nah, ikhwani fillah azza Allah wa iyyakum, para hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah. Adapun tauhid menurut istilah syar'i, maka beragam para ulama di dalam mendefinisikannya. Sebagian ulama ada yang mengatakan tauhid adalah ifradullah ta'ala bil ibadah, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah. Nah, walaupun tauhid atau definisi tauhid ini lebih mengarah kepada pembahasan tauhid uluhiyah atau tauhidul ibadah, di mana seseorang mengesahkan Allah di dalam peribadatan. Ya, kenapa disebutkan definisi tauhid dengan definisi tauhid uluhiyah oleh sebagian ulama? Ya, karena inti dakwah para nabi dan para rasul adalah mengajak untuk beribadah kepada Allah. Dan yang menjadi permusuhan antara para nabi dan para rasul beserta kaumnya, yang menjadi titik permusuhan mereka adalah di dalam masalah ini. Karena banyak manusia yang menyembah kepada selain Allah, banyak yang menyerahkan peribadatannya kepada selain Allah. Makanya Allah mengatakan di dalam Quran, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan
sungguh kata Allah, kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Apa tujuannya? Apa misinya? Ani'budullah. Misinya adalah untuk agar Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang disembah, yang diibadahi. Wajtanibut taghut, dan jauhilah semua yang disembah selain Allah. Maka inilah inti para dakwah para nabi dan para rasul, mengajak untuk beribadah kepada Allah. Oleh karena itu, sebagian ulama ketika menafsirkan apa itu tauhid, mereka langsung katakan tauhid adalah ifradullah ta'ala bil ibadah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam urusan ibadah. Nah, dan sebagian ulama ada yang memberikan definisi tauhid yang lebih mencakup semua macam tauhid. Karena tauhid itu terbagi lagi menjadi beberapa macam. Nah, untuk melingkup semua macam tauhid dalam satu definisi, maka di antara definisi yang paling bagus adalah definisi yang diungkapkan oleh para ulama, bahwa tauhid adalah ifradullah ta'ala bima yakhtassu bih min rububiyyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Ini definisi tauhid. Tauhid kata mereka adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara yang khusus milik Allah. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara yang khusus milik Allah. Apa perkara yang khusus milik Allah? Ada 3, yaitu dalam rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Sehingga tauhid adalah mengesahkan Allah di dalam perkara yang khusus milik Allah, baik dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, maupun nama-nama dan sifatnya. Nama-nama dan sifat. Inilah definisi tauhid yang lebih melingkup ya semua jenis-jenis dan macam-macam tauhid. Ya. Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Para ulama dari definisi ini membagi tauhid menjadi 3. Dan ini pembagian menurut kebanyakan dan mayoritas para ulama. Tauhid terbagi menjadi 3. Yang pertama tauhid rububiyah. Yang kedua tauhid uluhiyah. Dan yang ketiga tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat. Nah, para ulama membagi tauhid semacam ini untuk apa? Untuk mendekatkan pemahaman supaya kita paham apa itu tauhid. Ya, walaupun memang pembagian semacam ini tidak ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun tidak dikatakan dia sebagai suatu perkara yang bid'ah, perkara baru, perkara yang dibuat-buat, bukan. Tapi itu untuk mendekatkan pemahaman. Sama di dalam perkara-perkara lain, misalnya ulama membagi ahkam taklifiyah dalam masalah fikih menjadi 5. Ada hukum wajib, ada hukum sunnah, ada hukum mubah, ada hukum haram, ada hukum makruh. Di zaman Nabi tidak ada hukum begitu. Tidak ada. Nabi mengatakan ahkam taklifiyah ada 5. Wajib, sunnah, mubah, haram, dan makruh. Tidak ada. Kita cari sampai meninggal kita tidak akan temukan pembagian ahkam taklifiyah menjadi 5 itu. Ulama fikih membagi ilmu fikih menjadi 4. Ada fikih ibadah, ada fikih muamalah, ada fikih munakahat, ada fikih al-hudud wal ahdiyah. Ini tidak ada penyebutannya di dalam hadis Nabi. Tapi kenapa ada pembagian semacam itu? Litakribil fahmi, untuk mendekatkan pemahaman supaya orang bisa paham tauhid dengan lebih baik tadi. Kalau dulu tidak butuh orang dengan pembagian semacam ini. Kenapa? Karena orang sudah paham tauhid, tidak perlu lagi dibagi. Ya, sama dalam ilmu bahasa Arab ada nahwu sorof. Untuk apa seperti itu? Tidak ada dulu di zaman Nabi para sahabat ya ngumpul bersama Nabi belajar ilmu nahwu. Tidak ada. Belajar ilmu sorof, tidak ada. Kenapa? Ya bahasa mereka, bahasa ibu mereka, tidak perlu mereka belajar bahasa Arab. Nah,
ketika terjadi kerusakan dalam lisan, jangankan kita, orang Arab pun belajar bahasa Arab. Supaya apa? Jangan sampai terjadi kesalahan di dalam pengucapan bahasa Arab. Sama di dalam pembahasan tauhid ini. Untuk memudahkan kita memahami tauhid, maka perlu dibagi semacam itu. Dan itu tidak keluar juga dari dalil-dalil yang ada. Nah, dan tidak harus dibagi menjadi 3. Sebagian ulama pun ada yang sampai membaginya menjadi 4. Ditambah lagi 1 tauhid mutaba'ah. Jadi tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, dan yang keempat tauhidul mutaba'ah. Di dalam masalah kita mentauhidkan Rasulullah SAW sebagai satu-satunya makhluk yang mutlak diikuti segala ucapan dan perbuatannya. Itu tauhid juga. Para ulama menambah tauhid menjadi 4. Ada sebagian ulama yang membagi tauhid menjadi 2. Tauhidul mursil wa tauhidul mursal. Tauhid mursil, zat yang mengutus, yaitu Allah. Mentauhidkan Allah tercakup di dalamnya 3 macam tauhid: rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kemudian tauhid mursal, yang diutus, yaitu Rasulullah. Inilah tauhidul mutaba'ah. Sama saja. Mau dibagi menjadi 2, mau dibagi 3, mau dibagi menjadi 4, sama. Yang penting tidak keluar dari dalil tersebut. Imam Ibnul Qayyim membagi tauhid menjadi 2. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, at-tauhidu alladzi da'at ilaihi ar-rusul wa nazalat bihi al-kutub fa huwa tauhid. Tauhid yang para rasul mengajak manusia kepadanya dan kitab-kitab diturunkan karena hal ini. Ada 2 macam, kata Imam Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim juga membagi tauhid menjadi 2 saja. Apa itu? Tauhidun fil ma'rifah wal isbat. Tauhid dalam ma'rifah kepada Allah dan isbat, menetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, wa tauhidul talab wa tauhidun fil talab wal qasdi. Tauhid dalam at-talab dan al-qasd, maksud dan tujuan. Nah, kata para ulama, tauhidul ma'rifah fil ma'rifah wal isbat ini mencakup tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Sementara tauhidul fil talab wal qasd itu tercakup di dalamnya tauhid uluhiyah. Sama juga. Ya. Jadi tidak ada masalah pembagian semacam ini untuk mendekatkan pemahaman kita supaya kita paham bagaimana itu tauhid. Karena manusia ini sudah mulai sempit pemahamannya, sudah mulai berkurang pemahamannya. Kadang langsung diterangkan sekaligus seperti itu belum tentu mereka paham. Tapi kalau diklasifikasikan, ya, dipoin-poinkan permasalahannya, oh begitu tauhid, oh semacam ini tauhid, baru mereka paham. Nah, ini untuk pembelajaran saja sebenarnya. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ini kita jelaskan supaya paham orang-orang yang terkadang mengingkari pembagian tauhid menjadi 3 seperti ini. Ya, padahal secara tidak langsung mereka pun kalau begitu sama juga. Di dalam pembelajaran pembagian dari mana itu? Apakah Nabi pernah membagi seperti itu? Tidak pernah, sama itu. Ini untuk pembelajaran supaya orang bisa paham. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Nah, kita jelaskan sedikit tentang 3 macam atau 4 macam tauhid ini. Ya, dan dalil-dalilnya alhamdulillah itu ada di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW. Ya, terkait dengan 3 macam tauhid ini. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam 1 ayat di dalam Quran. Jadi kalau mau ditanya mana dalil 3 macam tauhid ini, ada di dalam Quran. 1 ayat di dalam Quran di surat Maryam ayat 65. Langsung menyebutkan 3 macam tauhid. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Rabbus samawati wal ardh wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadati hal taqlamu lahu samia. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb, pemilik langit dan bumi. Rabbus samawati wal ardh, Rabb, Tuhan pemilik langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya. Fa'budhu, maka beribadahlah kepadanya. Wastabir li ibadati, dan bersabarlah dalam beribadahnya. Hal taqlamu lahu samia, apakah kalian tahu ada yang sama bagi Allah? Ini 3 macam
Ketika Allah mengatakan Rabbus samawati wal ardh wa ma bainahuma, Rabb, Tuhan pemilik langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Ini tauhid rububiyah. Kemudian dikatakan fa'budhu wastabir li ibadati. Sembahlah Dia dan bersabarlah dalam beribadah kepadanya. Ini tauhid apa? Tauhid uluhiyah di dalam masalah ibadah. Kemudian di ayat-ayat ditutup dengan mengatakan hal ta'lamu lahu samia. Apakah kalian mengetahui ada yang serupa dengan Allah dalam nama dan sifatnya? Ini tauhid apa? Asma wa sifat. Jadi ada di dalam Quran. Ya bahkan kalau kita buka Al-Quran, awal surat dan akhir surat, di situ ada tauhid dengan 3 macamnya. Ya, lihat surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalamnya ada penetapan tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Karena ketika disebutkan Bismillah dengan nama Allah, Allah artinya yang disembah dengan pengagungan, kecintaan dan pembesaran kepadanya. Ini tauhid uluhiyah. Ketika disebut Ar-Rahman Ar-Rahim, ini tauhid asma wa sifat. Ya kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Ini tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah dan sekaligus tauhid asma wa sifat. Ya, ketika disebutkan segala puji bagi Allah, Allah Subhanahu wa taala, tauhid uluhiyah. Rabbil alamin, Rabbnya alam semesta. Ini tauhid rububiyah. Dan di dalamnya terdapat penetapan nama dan sifat bagi Allah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dinamakan dengan Ar-Rabb. Dan darinya ada sifat rububiyah. Ya. Kemudian apa? Ar-Rahmanir Rahim sudah berlalu. Ini tauhid asma wa sifat. Maliki yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Ya. Nah, di sini apa? Terdapat tauhid rububiyah. Karena Allah Maha Penguasa yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ini tauhid apa? Uluhiyah. Nah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat atas mereka, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kata para ulama, ini terdapat penetapan tauhid uluhiyah dan sekaligus tauhid mutaba'ah. Kita hanya menjadikan Rasulullah SAW sebagai satu-satunya orang yang diikuti secara mutlak segala ucapan dan segala perbuatan. Ada di dalam surat Al-Fatihah. Di akhir surat di mushaf Al-Quran, surat apa? Surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Rabbnya manusia. Ini tauhid apa? Tauhid rububiyah. Malikin nas, rajanya manusia. Ini tauhid apa? Tauhid asma wa sifat. Allah Subhanahu wa taala dinamakan dengan Al-Malik dan mempunyai sifat mulkiyah. Kemudian apa? Ilahin nas, sesembahannya manusia. Ini tauhid apa? Uluhiyah. Jadi awal surat di dalam mushaf Quran, akhir surat menjelaskan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Apalagi kalau kita membuka surat-surat lain, terlalu banyak dalil-dalilnya. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, terkait dengan tauhid rububiyah, para ulama mendefinisikan apa itu tauhid rububiyah. Kata mereka, tauhid rububiyah adalah ifradullah ta'ala bil khalqi wal mulki wat tadbir. Tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah Azza wa Jalla dalam 3 hal. Mengesahkan Allah di dalam 3 hal. Apa itu? Fil khalqi, di dalam penciptaan, wal mulki, di dalam kekuasaan, wat tadbiri, dan dalam pengaturan. Di dalam pengaturan. Sebagian ulama ada yang mengatakan ifradullah ta'ala bi af'alihi, mengesahkan Allah Ta'ala dalam perbuatan-perbuatan Allah. Dan perbuatan Allah globalnya terbagi 3: penciptaan, penguasaan, dan pengaturan. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tauhid rububiyah ini sangat banyak Allah Subhanahu wa taala singgung di dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan misalnya ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah milik
penciptaan dan perintah. Jadi Allah Maha Pencipta. Dalam ayat yang lain Allah juga katakan, hal min khaliqin ghairullah. Apakah ada pencipta lain selain Allah? Yarzuqukum minas samai wal ardh, yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Tidak ada. Karena yang memberikan rezeki kepada kita dan mencipta kita seluruhnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ayat ini berisi tantangan. Apakah ada pencipta lain selain Allah? Datangkan, sebutkan mereka siapa. Adakah pemberi rezeki lain selain Allah di langit maupun di bumi? Kalau ada, sebutkan siapa dia. Tantangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Ini ikhwanifidin. Maka ketika kita meyakini Allah sebagai satu-satunya pencipta, tidak ada pencipta lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita mentauhidkan Allah dalam rububiyah. Nah, mungkin muncul pertanyaan. Di dalam Quran Allah katakan begini, Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah sebaik-baik zat yang mencipta. Disebutkan al-khaliqin dalam bentuk jamak. Berarti Allah Maha Pencipta yang paling baik. Yang lainnya juga bisa mencipta. Kok bisa juga ada yang mencipta selain Allah? Bukankah kita harus mengesahkan Allah di dalam hal penciptaan? Allah satu-satunya yang Maha menciptakan. Sementara kenapa ada penetapan pencipta lain selain Allah? Sama dikatakan ketika disebutkan hukuman para penggambar makhluk bernyawa. Salah satunya kata Nabi SAW, ya yuqalu lahum, akan dikatakan kepada para penggambar makhluk bernyawa itu, ahyu ma khalaqatum, hidupkan dahulu apa yang dulu kamu ciptakan. Nah, Allah katakan, Rasulullah katakan mereka juga mencipta. Nah, padahal tidak ada pencipta lain selain Allah. Terus bagaimana ini? Kata para ulama, beda Allah mencipta dengan makhluk mencipta. Kalau Allah mencipta, Allah ciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Sementara makhluk, walaupun dia disifatkan sebagai pencipta pada sebagian keadaan, tetapi ciptaan yang bersikap naqis, kurang, dan itu pun bukan penciptaan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Yang makhluk kalau dikatakan mencipta, ya lebih tepatnya sekedar merangkai saja. Sekedar merangkai saja. Dia bisa membuat rumah, membuat bangunan, membuat gedung, ciptaannya dia. Tapi apakah dia yang menciptakan segala material-materialnya itu? Dari mana semua itu, zat-zatnya itu? Ya Allah yang menciptakan. Ya kan? Manusia hanya bisa merangkai. Nah, ini jamaah sekalian, maka hal yang demikian tidaklah menafikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya pencipta. Kemudian di dalam masalah al-mulk, kekuasaan, yakni kita meyakini Allah satu-satunya penguasa di alam semesta ini. Tidak ada penguasa lain selain Allah. Kapan kita meyakini ada penguasa lain selain Allah, berarti kita jatuh dalam kesyirikan di dalam masalah rububiyah. Ya. Sama ketika ada sebagian orang meyakini ada ya penguasa, ya misalnya laut ini, ya, penguasa pantai laut selatan, Nyai Roro Kidul misalnya. Nah, atau penguasa ya yang menetap di gunung ini, ya. Ada penguasanya, atau penguasa di tempat ini, ada penunggunya. Ketika kita meyakini hal yang demikian, berarti kita telah berbuat syirik di dalam apa? Di dalam rububiyah. Kita harus yakin bahwa penguasa tunggal satu-satunya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan kita meyakini ada penguasa lain, berarti telah berbuat kesyirikan. Ya. Ini di dalam al-mulk. Kemudian di dalam masalah at-tadbir, pengaturan. Allah satu-satunya pengatur alam semesta. Kapan kita meyakini ada pengatur lain selain Allah, berarti kita telah berbuat kesyirikan di dalam masalah tauhid rububiyah. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ya, tidak ada pengatur alam semesta kecuali Allah. Tidak seperti yang dikatakan oleh sebagian orang, bahwasanya katanya disebutkan di dalam kitab-kitab tasawuf, ya, bahwasanya di setiap hari Jumat para wali-wali itu terbang ke Mekah, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Ngapain pergi ke Mekah?
mau sidang pleno mereka, mau merapatkan apa yang terjadi 1 pekan kemudian kejadian. Subhanallah. Itu ada di dalam kitab-kitab tasawuf sufiyah. Nah, kesyirikan kepada Allah di dalam urusan rububiyah. Kok bisa ada yang mengatur selain Allah itu? Bagaimana caranya? Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah mengatakan, "Wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah." Siapa yang mengatur alam semesta ini? Yang mengaturnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid rububiyah. Nah, tauhid rububiyah ini ternyata diyakini juga oleh orang-orang musyrikin. Ya. Mana dalilnya mereka meyakininya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunna Allah fa anna yufakun." Kata Allah Subhanahu wa taala, jikalau kamu tanya kepada mereka, siapa pencipta langit dan bumi yang menundukkan matahari dan bulan, niscaya mereka mengatakan Allah pencipta langit dan bumi yang menundukkan matahari dan bulan. Fa anna yufakun. Kok bisanya mereka itu dipalingkan oleh Allah? Padahal jawabannya benar kan? Betul, mereka tatkala ditanya siapa pencipta langit dan bumi, ini dalam urusan rububiyah, siapa yang mengaturnya? Jawaban mereka mantap, Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa Allah katakan kok bisa mereka dipalingkan itu? Karena mereka tauhid rububiyahnya iya, namun tauhid uluhiyahnya tidak bisa. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa may yudabbirul amra fasayaqulun Allah." Dan jika kamu tanya siapa pengatur urusan, mereka menjawab Allah Subhanahu wa taala pengatur urusan. "Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulun Allah." Jika kamu tanya siapa pencipta mereka, maka mereka akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi ayat-ayat semacam ini yang menunjukkan bahwa orang-orang musyrikin juga menetapkan tauhid rububiyah. Menunjukkan bahwa orang yang berislam, orang yang beriman, orang yang bertauhid belum cukup hanya di dalam tauhid rububiyah. Harus ada tauhid yang kedua. Nah, itulah tauhid uluhiyah. Apa itu tauhid uluhiyah? Mengesahkan Allah di dalam uluhiyah, di dalam peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah puncak permusuhan, perselisihan antara para nabi dan rasul beserta kaumnya di dalam masalah tauhid uluhiyah. Nah, inilah yang menjadi sebab para nabi dan para rasul harus mendapati tantangan demi tantangan, dimusuhi, kemudian ditolak dan diusir oleh kaumnya, sebagaimana yang juga didapatkan oleh Rasulullah SAW. Nabi SAW menyuruh mereka, "Qulu la ilaha illallah tuflihu." Katakanlah tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, niscaya kalian akan beruntung. Apa jawabnya orang-orang musyrikin? Aja'alal alihata ilahan wahidah inna hadza la syai'un ujab. Apakah dia ingin menjadikan Tuhan itu sebagai satu Tuhan saja? Ini aneh, perkara aneh ini. Ya, kami tidak bisa terima ini. Menunjukkan mereka tidak bisa menetapkan tauhid uluhiyah. Apa itu tauhid uluhiyah? Ifradullah ta'ala bil ibadah. Mengesahkan Allah di dalam urusan ibadah. Dan yang ketiga, tauhid asma wa sifat, yaitu kita esahkan Allah dalam nama-nama dan sifat Allah. Allah memiliki nama-nama yang maha indah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Milik Allah nama-nama yang maha indah itu, maka berdoalah kalian kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Allah memiliki sifat-sifat yang maha tinggi. Di antara sifat-sifat Allah, Allah satu-satunya yang mengetahui perkara yang gaib. Tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, "Qul la ya'lamu man fis samawati wa man fil ardi al-ghaiba illallah." Katakan wahai Muhammad, tidak ada yang di langit maupun yang di bumi yang tahu perkara gaib kecuali Allah. Maka terjadi syirik di dalam tauhid asma wa sifat tatkala kita meyakini ada dari kalangan makhluk yang tahu perkara gaib selain Allah Subhanahu wa taala.
Misalnya dia mengatakan dukun ini, peramal ini tahu juga perkara gaib. Nah, berarti kita terjatuh di dalam syirik dalam nama dan sifat Allah. Ya. Hanya Allah yang tahu perkara gaib. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Di sisi Allah kunci-kunci yang gaib tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang khusus milik Allah. Makhluk tidak boleh bernama dan bersifat dengan nama dan sifat tersebut. Kapan ada makhluk yang bernama bersifat dengan nama dan sifat yang khusus milik Allah, maka dia telah berbuat syirik di dalam tauhid asma wa sifat. Kemudian dalam tauhid asma wa sifat kita tidak boleh melakukan tahrif, menyelewengkan maknanya, mentakwil-takwilnya. Kemudian tidak boleh mentaktil, meniadakan, menafikan nama dan sifat tersebut. Dan kita tidak boleh menyerupakannya dengan makhluk, sebab Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan terkait dengan penjelasan 3 macam tauhid, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Semoga bermanfaat dan insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang membaca ayat-ayat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Nah, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi